lan jawab sapa Gusti Rasul antaj'ala lillahi nidaan. Antaj'ala yen to ndadekaken jikalau engkau menjadikan lillahi maring kadue lillahi kedue Gusti Allah an-nidaan pesaing. Pesaing. Jikalau engkau ya menjadikan Allah ada pesaingnya. Ya. Menjadikan pesaing. Wa huwa lan ta Gusti Allah iku khalaqaka lan padahal Gusti Allah itu wa huwa ta Gusti Allah itu khalaqaka yang menciptakan dirimu. Ya. Jikalau engkau menjadikan Allah itu ada pesaingnya, golek pesaingnya Gusti Allah. Ya. Jadi beda orang kafir, beda orang musyrik. Ingat bahwa Rasul itu diutus ke kaum, ini bukan kaum yang kafir sebenarnya, ya, tapi kaum musyrik. Mereka ini sudah mengenal Allah sebelumnya. Orang-orang Quraisy itu, orang-orang jahiliyah itu sudah mengenal Allah. Sudah mengenal Allah. Di masa orang-orang Quraisy ke belakang sampai berapa ratus tahun ya sudah mengenal Allah. Bahkan jauh sebelum Nabi Isa. Sampai awal dari datangnya kaum Arab itu sudah mengenal Allah. Sudah mengenal Allah. Nah. Tetapi mereka kemudian mencari atau membuat berhala-berhala lain yang tujuannya itu sebagai wasilah. Sebagai wasilah. Ya. Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Sepertinya seperti itu. Bahwa seperti Ibnu Abbas pernah menyampaikan bahwa orang-orang Arab itu menggunakan ya dewa-dewa atau ya dewa-dewa yang dia sembah. Itu adalah dewa-dewa orang-orang saleh pada zaman Nabi Nuh. Ya. Umatnya Nabi Nuh yang saleh, memang kebiasaan orang Yahudi, kebiasaan orang Nasrani, ya, itu kemudian kalau ada di antara mereka orang yang menjadi soleh, ya, kemudian dielulukan, kemudian dibuat patungnya, dan kemudian disembah. Disembah. Lata, ya, Uzza, ya, itu Baal dan macam-macam itu dewa-dewa yang namanya Wa'a, ya, itu dewa-dewa yang asalnya orang soleh pada zaman Nabi Nuh. Ya. Boleh. Jadi yang dikatakan Rasul, dosa sing paling gede apabila engkau menjadikan pesaing bagi Allah. Kau sejajarkan Allah dengan sembahan-sembahan yang lain. Sehingga satu saat engkau minta tolong, kau minta segala sesuatu lewat sembahan-sembahan itu. Benar. Ya. Sesungguhnya para jahiliyah itu sudah tahu bahwa yang dia sembah itu patung, nggak bisa manfaati, nggak bisa mudarati, bisa. Dia tahu. Ya. Tapi dengan imajinasi mereka, dia membuat satu angan-angan bahwa yang disembah ini dimanifestasikan dengan sebuah patung, ini adalah yang bisa misalnya mengatur angin, yang bisa mengatur hujan, yang bisa membuat kesuburan tanah. Ya. Ya kayak wong Jawa terusan, ada Dewi Sri, ada Dewi Srong, ada Dewi macam-macam, ya. Nah, seperti itu.
Oh. Yang dikenalkan kepada orang musyrik oleh Gusti Rasul ya, itu tauhid dalam beribadah. Tauhid dalam beribadah. Jadi mengesahkan Allah di dalam beribadah. Jadi jangan ada satu persembahan lain selain kepada Allah. Ya, tauhidnya itu di dalam hal ibadah. Ya. Nah ini ya, kenapa ini mesti harus kita pelajari dengan dalam agar ini menjadikan satu landasan bagi kita untuk kita hidup pada zaman sekarang. Kenapa? Karena sering kita itu mengalami ya. Kita mengalami bahwa sering kita seakan-akan menuhankan selain Allah. Tapi kita enggak sadar. Sering enggak sadar. Umumnya ya manusia pada zaman sekarang itu mendewa-dewakan uang. Ya, mendewa-dewakan uang. Bahkan bisa mungkin orang itu tidak hanya mendewakan uang, menuhankan uang. Menuhankan uang. Kenapa? Kita sering orang menyatakan bahwa uang itu segala-galanya. Bisa menjadikan A menjadi B, B menjadi A, hitam menjadi putih, putih menjadi hitam. Pokoknya ono duit beres. Tuh. Ya. Nah, omongan ngene iki koyok-koyok biasa. Koyok-koyok biasa. Tapi kalau omongan itu sudah nyantol di hati, diyakini sama seseorang, kalau ada orang yang meyakini seperti itu, ini sama dengan menempatkan uang, ya, benda itu di sisi Allah. Ya. Jadi wong iku nek kate susah, ketika kesusahan wis gak goleki Gusti Allah, sing digoleki duwe. Gitu le. Ya, makanya jawabnya Gusti Rasul ya, antaj'ala lillahi nidaan. Termasuk dosa besar apabila jikalau engkau pada saat engkau menjadikan pesaing selain Allah. Menjadikan sesuatu sebagai pesaing Allah. Ya. Sampai dalam hal apa itu keterkaitan dengan uang itu kalangan orang banyak mengatakan bahwa uang adalah the second of God. Uang itu adalah the second of God. The money the second of God. Money ya, the money second of God. Uang itu adalah Tuhan yang kedua. Kalau bicara Tuhan cuma satu. Ya. Nah, satu. Maka yang ditekankan dalam hal ini Rasul ya mengatakan sebagian dosa besar yang paling besar adalah jikalau engkau menjadikan sesuatu sebagai pesaing Gusti Allah. Ya. Jadi, iki kudu temenan mbok cekel iki. Jangan kamu merasa bahwa uang itu segala-galanya. Uang itu memang perlu tapi tidak segala-galanya. Uang itu memang penting tapi tidak utama. Yang segala-galanya itu Allah, yang utama itu Allah. Jangan nulik. Ya. Kadang-kadang logika naluri kita ngomong bahwa kalau kita beli ke Indomaret, beli ke pasar, bayar gawe bismillah apa ya iso, mesti gawe duit. Mesti gawe duit. Nah, ini logika pendek yang sering kita betulkan ya, bahwa segala sesuatu ya ditebus nang dokter nang nggone ndi, kamu ke apotek nebusi kanggo duit obat. Mbok tebus Pak, mundhut obat ndi bayare. Ini Pak bismillah, gak mungkin dikekno.
Ya. Tapi kita balik. Apakah dengan yang kamu yakini bisa melakukan sesuatu, bisa membuat sesuatu, itu pasti bisa terjadi tanpa izin Allah. Ya. Apakah uang, duit ya, yang kamu punya sudah pasti bisa membeli semuanya yang kamu butuhkan? Apakah pasti ya uang yang kamu punya bisa mendatangkan atau bisa kau tukar dengan apa yang kau butuhkan? Sebaliknya, kemudian dilanjutkan lagi, apakah uang itu bisa memenuhi keinginan hatimu? Apakah uang itu bisa memenuhi kebutuhan hidupmu? Apakah uang itu bisa menenteramkan kehidupanmu? Ya. Ternyata belum, ternyata tidak. Ketika saat ini kamu punya uang banyak, kamu pingin hari ini kamu pingin belanja lebaran. Hari ini kamu pingin belanja lebaran dengan belanja yang pingin kamu lakukan. Kamu merasa punya uang, bisa pergi sana, bisa pergi sini. Ternyata dengan peraturan yang ada, kamu tidak bisa kemana-mana. Uangmu nggak terpakai. Ya, aku iso numpak kereta, kamu pengen naik pesawat. Nyatanya pesawat tidak butuh uangmu hari ini. Ya, ngono le. Ya. Jadi apa yang terjadi? Yang kau anggap segala sesuatu selain Gusti Allah, ini sesungguhnya tidak bisa melakukan segala sesuatu yang kau harapkan. Sing iso ngomong Gusti Allah tok. Gusti Allah. Seseorang bisa punya apa saja, bisa melakukan apa saja tanpa harus dengan uang, dengan bismillah dan keyakinannya. Tanpa bersusah payah. Siapa yang bisa begitu? Ya tentunya sama, orang yang bisa melakukan dengan uang, orang yang punya uang. Orang yang bisa melakukan sesuatu dengan bismillah adalah orang yang punya keyakinan. Nek awakmu duwe keyakinan, dengan bismillah kamu bisa semuanya, maka insya Allah akan bisa. Nek awakmu gak duwe keyakinan juga mungkin. Padha karo awakmu, nek duwe dhuwit iso tuku, nek gak duwe dhuwit ya gak iso tuku. Ngono ya. Ini penting sekali ya, penting sekali bagi kita. Ya. Penting umum bagi manungso, umum bagi kita ya, apalagi kamu mondok. Mondok itu yang menjadi satu kunci dalam hal kehidupan untuk dalam kunci bagi seorang santri ini adalah sikap hidup ketika dia menjalani kehidupan. Harus beda antara santri dan bukan santri. Nek santri harus punya keyakinan yang tinggi akan Gusti Allah. Ya. Melakune santri karo melakune duduk santri beda. Nek santri sing melaku tegak qaimun bil qis, melaku tegak, berdiri tegak. Ya. Dengan apa yang dia punya. Dia tidak akan pernah menggantungkan yang lain-lain kepada siapapun kecuali kepada Allah. Itu santri. Duit gak ada duit tenang, santai, ya, santai, ya, ndak kemerongsung, ya. Satu, bahwa manusia lebih sering menuhankan harta dalam kehidupan yang nyata saat ini, ya. Ketika demi harta, mereka akan melakukan semuanya. Mereka melakukan semuanya. Kenapa mereka melakukan seperti itu? Karena di dalam dirinya ada keyakinan, di balik harta itu ada kebahagiaan, ada segala sesuatu yang dia cari. Padahal ketika harta dia miliki, dia belum tentu menemukan apa yang dia harapkan. Harta tidak menjamin kebahagiaan. Boleh? Ketenanganmu pun tidak terjamin oleh harta, oleh banyaknya harta. Tidak menjamin. Semakin orang banyak harta, semakin resah.
Ya, ini yang harus kamu ingat. Semakin orang mengumpulkan harta, semakin orang itu banyak harta, bukan semakin bahagia, justru semakin resah. Resah. Ya. Ketika para penyembah harta, ya budak-budak harta itu hidup di masanya, dia akan selalu dihantui oleh keresahan. Dia tidak ingin hartanya hilang. Dia tidak ingin apa yang dia miliki ini akan sirna. Ya, dia akan berusaha mempertahankan dengan segala macam cara. Ojo sampai duwe kalong. Iku menungso. Ya, ojo sampai apa sing dinduwi dipek wong. Sehingga apa yang terjadi? Kate turu gak iso turu. Kate mangan gak enak mangan. Ya, jangan lagi ibadah. Turu lo gak iso turu. Kuatir duwe ilang, kuatir duwe dicolong wong, ya. Mangan juga enak mangan, ya. Longgo diluk jam, wah iki iso telat iki duitku ilang iki iso telat. Memang nang ngono tok, terus ndak bisa nyaman. Ndak bisa nyaman. Boleh? Jadi gimana? Yang paling enak ya wis iku mau, gak usah gantung sapa-sapa. Ya. Kalau kita punya Allah, Masya Allah. Ya. Terus ada lagi yang digantungkan manusia selain harta. Apa itu? Jabatan. Jabatan. Gusti Allah itu tidak mau disaingi dalam hal disembah dan digantungi. Ya. Tidak mau disaingi dalam hal apa? Apa lek? Irfan apa itu? Irfan apa tidak mau disaingi dalam hal disembah, ya keesaannya Gusti Allah tidak mau tersaingi, ya dalam hal ketergantungan, ya haknya Allah di dalam melakukan sesuatu, ya ini pun tidak mau disaingi. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Ya, Allahus samad, Allah tempat berlindung, tempat bergantung. Jadi Allah menyatakan, Muhammad katakan, aku Allah ini tempat bergantung. Jadi makhluk hambaku menungso kuwabe nek gantung napa-apa ya nang aku wae. Ojo nang sapa-sapa, ojo nang jabatan, ojo nang gone penggawean, pekerjaan, jangan ke harta macam-macam, hanya kepadaku. Melek. Ya. Ini kelihatannya kok sering dibahas, ya bukan sering dibahas, ini memang yang harus kita bahas. Ya, harus kita bahas. Yang paling utama dalam hidup kita ketika harus memahami, ya, mengelmoni tentang keesaan Allah dan tentang apa yang harus kita sembah. Iki yang utama itu. Boleh ya. Ilmu yang utama bagi kita harus mengilmuni tentang keesaan Allah. Bukan tentang Allah, tentang keesaan Allah. Allah itu maha tunggal dalam segalanya. Boleh, maha tunggal. Ya. Allah, Masya Allah. Nah ini perlu kita recas setiap hari. Jangan sampai dalam keadaan tertentu kita susah, kita senang, kita sedih, kita galau. Ini bisa berpengaruh pada keyakinan kita. Ya. Adalah. Karena dawuh Gusti Allah ngono innal ladzina qalu rabbunallaha tsumma istaqamu. Ya. Innal ladzina qalu rabbunallaha tsumma istaqamu. Lha. Innal ladzina ya wong-wong sing padha ngucap qala ya. Rabbunallah. Rabbunallah, Gusti Allah itu pangeranku. Barang siapa orang yang setiap kali mengucapkan bahwa Allah itu adalah sesembahan saya, Tuhan saya. Sumastaqamu, kemudian dia istiqomah. Istiqomah
Orang yang menuhankan Allah dengan istiqomah dalam keadaan senang, susah, dalam keadaan sedih, dalam keadaan happy, dalam keadaan galau, dalam keadaan kaya, dalam keadaan miskin, dalam keadaan apapun, istiqomah. Dia yang menyatakan Allah Tuhanku, Allah sesembahan saya. Benar. Tidak ada istiqomah. Ya. Oh, ini nek kepreset sikil le. Nek kepresetnya tangan, keseliune tangan, keseliune sikil iso dipijet le. Iso dipijet. Paling parah disangkal putung waras. Seandainya patah itu bisa kita pakai gip. Tapi kalau kepleset hati, Masya Allah. Ya. Kepleset hati. Ya. Ada hal 3 ini, kita hati-hati sini ojo sampai kepleset. 1, ojo sampai kepleset sikil atau tangan. Ya ini akan berbahaya nek melaku kepleset iso tingklang ya. Ya, penyembuhannya dipijeti. Penyembuhannya diurut. Ya. Yang kedua, jangan sampai kepleset lisan. Lisan. Nek ngomong ditoto, hati-hati ojo sampai kepleset. Keperucut omongan iso dadi bahaya. Yo. Kepleset lisan ini berdampak pada orang yang mendengarkan, sapa sing diomongi ya, termasuk juga kepada yang ngomong. Jadi wong ojo sampai apa? Keplecuk omongan. Kepleset lisannya terpleset. Yang ketiga, jangan sampai terpleset hati. Ya. Terplesetnya hati itu apa? Bergesernya keimanan kita. Bergeser hati kita yang dalam situasi naik turun ini terpleset ya, terpleset dengan mengimani sesuatu selain Allah. Ini kepleset hati dosa gede. Obatnya apa? Istighfar. Istighfar. Boleh. Nek plesete sikil, ini ada yang berbeda. Kalau keplesetnya kaki atau jasad sing kepleset, tangan sing keseliu, ketok rasane ono. Wong nek keseliu rasane ketok, krasa aduh langsung gak iso mlaku, ketok dipijet ya. Cara warase. Wong nek kepleset omong, ini ketok ya apa? Nek diprotes karo wong, dicelatu karo wong baru krasa. Kalau dia celatu, pleset omongan. Tapi nek kepleset hati, wong gak krasa le. Bedanya di situ. Kepleset hati itu gak kroso. Ya, padahal sing paling bahaya itu kepleset hati ku mah. Tapi wong gak kroso, gelek kepleset. Ya, tapi gak kroso. Ya Allah. Yo. Hah? Nek keplesete awak iso dirasakno le, tapi nek keplesete wong, keplesete omong iso dielingno. Tapi nek keplesete ati, Masya Allah. Paham le? Hah? Paham le? Jaki paham ndak Jaki? Ya. Ini dawuh Gusti Rasul apa? Itu toh. Antaj'ala lillahi nidaan. Kecuali ya yang dimaksud dosa besar itu ketika engkau menjadikan Allah, menjadikan pesaing untuk Allah. Apa mungkin? Ya mungkin. Ketika kau memanggil, ya, ketika engkau merajuk, ketika engkau menggantungkan kehidupan kepada selain Allah. Contoh yang sudah saya sampaikan, ketika engkau mengatakan bahwa uang adalah segala-galanya. Jadi ini ya, sudah masuk dalam kategori itu. Jadi apa? Ini bisa kita rasakan ketika kita bangun tidur dalam keseharian kita. Kita ingat pada hari ini kita harus membayar ini, membayar itu. Ya, langsung kamu hanya berpikir, wah ini mesti kudu ono duit. Ya. Wah ini harus ada uang ini untuk bayar. Mesti munculnya seperti itu. Tapi ketika seseorang ini betul-betul kokoh, ya kokoh nang Gusti Allah,
Begitu bangun pagi, dia ingat ada sesuatu yang harus dia bayarkan, harus dia penuhi, dia selesaikan dengan yang namanya uang. Maka dia bukan ingat kepada uang itu, tapi ingat kepada Gusti Allah. Oh, Masya Allah. Ya. Langsung elingi Gusti Allah sih. Kalau ditanya, nek eling Gusti Allah apa iso kebayar listrik? Insya Allah. Kan? Ya. Nek eling Gusti Allah apa iso dae tuku nang Indomaret? Insya Allah. Ya. Insya Allah. Ya apa ya mbok itu urusannya Gusti Allah. Sapa sing eling nang Gusti Allah maka Allah akan memberikan jalan keluar yang tidak pernah terpikirkan. Mayyattaqillaha faja'alahu mahroja. Sekarang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan solusi. Ya. Waja'alhu min haitsu la yahtasib, dan Allah memberikan rezeki, memberikan kepada mereka rezeki atau pemberian yang tidak bisa diperkirakan. Ngono le. Ini masalah yang sederhana dalam keseharian kita. Awake dhewe iki sakjane sak temene iku natakno urip iki teman-teman nanggon apa iku gantungan nang Gusti Allah utawa sak liyane Gusti Allah. Ngono lho. Ya. Nyata-nyatane begitu kita sakit kita langsung ingat dokter. Ini kenyataan dalam diri kita, ya. Apabila kita sakit, kita langsung eling obat. Waduh ngelurek golek bodrek. Waduh sakit kepala, cari langsung. Yang kita ingat ini obat yang kita bayangkan bisa menyembuhkan kita. Ya. Kenapa dalam diri kita begitu kita sakit kita tidak ingat ya Allah, aku lara, iki sing gawe penyakit, sing gawe lara Gusti Allah. Ya. Apa nek eling Gusti Allah gak perlu obat? Perlu. Iman dhisik baru syariate dilakoni. Kita berkeimanan bahwa yang menyebabkan kita ngeluh, yang menyebabkan kita sakit itu Gusti Allah. Ngombe obat perlu, tapi sing marasno Gusti Allah sebagai syarat. Sebab obat itu tidak menyembuhkan. Sing marasno Gusti Allah. Gitu le. Paham le? Lah ini santri harus punya akidah yang kuat. Kudu duwe akidah sing kuat kayak gitu. Pokoknya sing kabeh iki Gusti Allah. Ya. Allah, Masya Allah. Apa yang saya sampaikan ini agar kita tidak terjebak dalam satu kehidupan ini dengan keadaan yang seperti sekarang, yang seakan-akan terbangun dalam mindset pemikiran kita hidup ini berlaku sesuatu sebab akibat yang dimana tidak ada peran Allah. Ya, yang seakan-akan tidak ada peran Allah. Ya, ini yang berlaku dalam pemikiran banyak orang. Ya. Memang Allah setiap kali menjadikan sesuatu dalam kehidupan kita itu melalui pola sebab akibat. Nah, tapi peran Allah lah yang kemudian ini tidak dipandang oleh orang. Wong ngarani nek lesu iso warak sebab mangan. Wong kepingin waras nek lara ngombe obat. Ya mungkin itu. Padahal sesungguhnya yang membuat sakit itu Gusti Allah, sing gawe waras ya Gusti Allah. Nek Allah gawe lara obat mbok ombe sak kilo mbok ombe gurung tentu nek Allah keparing waras ya iso waras. Dulu le. Ini yang harus disadari. Allah ya menjadikan atau membuat perjalannya kehidupan ini memang melalui sebab akibat. Sunnatullah. Sunnatullah berlaku kebanyakan melalui hal sebab akibat. Ini yang harus kita sadari.
Ya, jangan diputus bahwa segala sesuatu yang berlaku di dunia ini karena adanya sebab dan akibat. Ada peran Allah di UNU. Ya, bahwa segala sesuatu tidak akan pernah terjadi kalau tidak izin Allah. Oleh Allah, paham Surya? Hah? Ya. Iya, Surya pengen pulang, sudah pengen pulang. Sudah ada uang buat beli tiket. Tapi nyatanya tiket tidak bisa buat terbang. Kenapa? Allah belum mengizinkan. Ya. Ya. Dibuatkan sebab sama Allah sehingga tidak terjadi apa yang kau harapkan. Ya. Tuh, ini yang terjadi seperti itu. Sekarang mana uangmu bisa enggak membuat kamu pulang? Nyatanya enggak bisa, katanya bisa. Nah, ternyata sebab akibat yang terjadi itu pun harus melalui izin Allah. Karena prosesnya Allah melalui hal yang seperti itu. Allah tidak ingin tersaingi dalam hal disembah ya, dan keesaannya. Enggak mau disaingi. Ya. Maka kata Rasul dosa yang paling gede. Dosa yang paling gede. Dan kita sebagai pribadi dan hambanya Allah ini harus belajar berusaha untuk kontrol dalam hati kita, dalam kehidupan kita. Ojo sampai kepleset hati. Sebab nek kepleset hati gak ono sing ro. Nggak ada yang tahu. Artinya orang yang kepleset itu gak kroso nek dheweke kepleset. Ya. Lele, yang paling berbahaya kepleset hati ku mau le, masya Allah ya. Allah ya, pokoknya ojo sampai kepleset hati ku, ojo sampai ya memang kepleset, ojo sampai kepleset lah. Kepleset jasad ya ojo sampai, kepleset apa itu lidah jangan sampai, apalagi jangan apa kepleset hati. Kabeh urip kudu hati-hati, melaku hati-hati, ngomong hati-hati, ibadah ya hati-hati. Ngono ya. Ibadah bukan hanya sekedar rutinitas seperti sholat, tapi penyembahan secara mutlak, secara total kita kepada Allah. Semuanya lillahi ta'ala. Mangan lillahi ta'ala, turu lillahi ta'ala, nang jeding lillahi ta'ala, semua lillahi ta'ala. Nah, ini kudu harus